Sumba merupakan pulau yang didominasi dengan dataran kapur. Memang tidak cocok untuk bercocok tanam. Tapi potensi Sumba tidak kalah dengan pulau-pulau yang lainnya. Alam Nusantara menyajikan berjuta pesona keindahan. Salah satunya bentangan savana di Pulau Sumba. Lahan kering menjadi tempat subur bagi rumput dan ilalang. Alhasil, karpet savana terhampar, surga bagi hewan ternak. Bisa dia. Saya lagi bersama koboi-koboi dari Sumba Timur, tepatnya di Desa Rambangaru. Jadi kenapa disebut koboi? Karena memang di sini cuma orang-orang pilihan yang bisa menjinakkan kuda liar. Wah, harus tabrak om! Harus tabrak om! Tradisi menangkap kuda liar di Sumba selalu menjadi kegiatan sekaligus tontonan yang menarik. Jumlah ternak yang terus berkurang, baik karena dijual atau kematian menjadi alasannya. Selain sebagai hewan ternak, kuda juga masih menjadi alat transportasi utama untuk sebagian daerah. Seperti bagi masyarakat desa Rambangaru yang terletak 60 km dari pusat kota Waingapu. Kuda-kuda di sini biasanya ngumpet di bawah pohon untuk berteduh ya om ya. Tapi tadi udah ditaruh dulu kuda betinanya supaya mancing kuda-kudanya tuh berdatangan. Jadi memang harus dipancing sama satu wanita kuda yang di situ disimpan di sana. Jadi kudanya gampang untuk digiring. Pamo Punjara merupakan sebutan bagi para penjinak kuda liar ini. Mereka merupakan orang-orang pilihan yang berpengalaman. Setiap tahun para anak muda ini mewakili desanya untuk menangkap kuda. Nah, pada akhir tahun, di saat transaksi jual beli kuda selesai, inilah waktu yang tepat untuk menangkap kuda liar. Oke, jadi ini lagi mau jerat kuda pakai alatnya pakai tali seperti ini ya om. Tali yang dibuat bundaran nanti dilempar di leher kudanya. Lekuhiru, sebutan lokal untuk tali jerat tradisional ini. Dirancang khusus agar mampu dengan cepat menjerat bagian leher kuda. Menangkap satu kuda liar saja dibutuhkan waktu berjam-jam. Strategi khusus seperti membuat kuda incaran lelah berlari menjadi kunci utama. Jadi memang kuda-kuda liar ini di luar perkiraan saya kecepatannya. Jadi memang benar-benar cepat banget sehingga yang mau menjeratnya pun harus seimbang dengan kuda yang ditunggangin. Kalau misalnya enggak, wah bisa jatuh duluan sebelum ngejerat. Jadi benar harus ini ya om, harus yang terlatih jadi dia. Aduh, woy, saya miring. Saya mundur om. Wah, oke om, jalan om. Ini akhirnya kudanya dapat terjerat sama Umbu tuh. Lihat, susah banget ini loh, satu aja tuh susah banget. Nariknya pun ini harus hati-hati, kalau misalnya enggak beban kita lebih kecil daripada kudanya kita bisa jatuh. Jadi benar-benar harus seimbang. Kuda sandal merupakan jenis kuda yang populasinya banyak hidup di Pulau Sumba. Meski postur tubuhnya lebih rendah ketimbang kuda ras Amerika dan Australia, namun kecepatan kuda asli Sumba ini tak diragukan lagi. Aduh, akhirnya dapet juga. Jadi ini salah satu kuda yang mau kita cap ya om ya. Akhirnya dapet juga setelah tadi berlama-lama kita giring ya om. Yang pengalaman pun belum tentu bisa dapet langsung cepet. Jadi memang harus setengah mati dulu ya om baru bisa dapet. Waduh, capek.
Jadi memang harus begini caranya. Kalau misalnya di label itu nanti bisa copot, tapi kalau misalnya dicat juga itu bisa luntur. Jadi salah satu caranya yang paling ampuh ya ini. Masyarakat Desa Adat Rambanggaru NTT masih memegang erat kepercayaan Marapu. Setiap prosesi penangkapan kuda, masyarakat adat selalu berkumpul meminta restu yang kuasa. Jadi memang masyarakat di sini masih akan kental akan adatnya. Jadi dilaksanakanlah ritual ini dan juga potong ayam. Kuda yang sedang saya naiki ini memang bukan kuda biasa, ini adalah kuda pacuan dulunya. Tapi sekarang karena usianya sudah mulai dewasa, jadi memang cukup diternak biasa saja. Nah ini habis ini saya mau kuda-kudanya ke kandang. Nah ada aktivitas unik di Waingapu ini, kalau misalnya nanti digiring ke kandang akan diperiksa kesehatannya, namanya pos kesehatan hewan. Beragamnya populasi hewan ternak di Sumba tentu membawa berkah tersendiri bagi masyarakat. Namun di samping itu, penyakit seringkali muncul karena kehidupan mereka yang masih liar. Aduh, emang ini bekas kuda pacuan, emang gini kudanya pelari. Tuh kan saya dibawa-bawa lari terus. Op, op, oi, udah berhenti. Udah dijepet nih. Dah. Jadi ini kudanya udah mulai mau masuk kandang. Kalau misalnya saya ikut naik di atas nih, saya kena palang tuh. Tuh yang di sana tuh, jadi saya harus turun di sini. Saya kemana tuh, kiri kanan? Sama saja. Injak. Weh, iya turun juga. Makasih lo Om. Dah. Bukan aktivitas penggiringan hewan biasa. Ini merupakan rangkaian proses dari program layanan kesehatan hewan. Saya ikut-ikutin om-omnya aja, saya takut ditendang soalnya. Ayo Om. Jika manusia punya posyandu, maka layanan kesehatan serupa pun diberikan pada hewan-hewan ternak di Sumba Timur. Dia mundur lagi kan tuh. Waduh. Air masuk juga setelah sekian lama tadi kita usir-usir ya Om ya. Nah ini kuda-kudanya dimasukin dulu ke kandang. Nah kandang ini nanti kuda-kudanya akan divaksinasi sama diberi vitamin ya Om ya. Nah ini merupakan kandang jepit. Jadi memang mempermudah untuk proses ini ya Om. Dikasih suntik-suntikan atau dikasih obat vitamin. Jadi nggak kabur-kaburan kudanya. Pos Kesehatan Hewan merupakan program dari Dinas Peternakan Kota Waingapu. Menangani 22 kecamatan, diselenggarakan sesuai permintaan para peternak. Jadi memang pemberian dosis obatnya pun tidak kayak manusia. Kalau manusia sesuai dengan umur ya Om ya. Sesuai dengan umur, ada remaja, anak-anak, dewasa. Tapi kalau misalnya hewan, dilihat dari bobot badannya. Kalau misalnya bobot badannya besar, dosisnya juga otomatis besar ya Om ya. Yang paling berperan dalam pos kesehatan hewan tak lain penyuluh dan dokter hewan. Nah, jika penyuluh berfungsi sebagai jembatan komunikasi untuk para peternak, sang dokter berurusan langsung dengan tindakan medis bagi hewan. Pelayanannya berupa pemberian vitamin, pengobatan, hingga vaksinasi. Dialihkan dulu ini. Gila cepet banget ditusuknya. Rasanya. Oh kalau misalnya dia udah mulai berontak lepas aja ya. Jadi memang proses nyuntik itu cepet banget. Jadi memang harus dipukul-pukul dulu bagian yang lain biar dia nggak ngerasa sakit ya pas ditusuknya ya Pak ya. Pengalihan rasa sakit. Nah ini dia udah mulai berasa nih, udah mulai berontak-berontak nih. Ayo. Iya. Kebayang kalau misalnya nggak di kandang cepit ini ya. Mati kita. Saya mati. Ini lihat, udah di kandang cepit aja. Nih, disuntiknya begini nih hasilnya nih. Suntikannya sampai bengkok-bengkok. Jadi memang kalau misalnya hewannya udah mulai berontak, udah mulai gerak-gerak, didiemin aja. Jangan ditahan, disuntik nanti malah patah di dalam ya Om ya.
Bagian belakang kuda di daerah pangkal paha merupakan titik suntik vitamin. Bagian ini diklaim aman karena memiliki sedikit syaraf vital. Selain kuda, sapi termasuk ternak kedua yang biasa diberi layanan kesehatan. Nah ini kalau sapi kayaknya kalau dilihat-lihat dia lebih agresif lagi, lebih susah lagi diaturnya dibandingkan kuda. Tuh lihat. Jadi memang saya nggak berani deket-deket karena memang terlalu bahaya, taruhannya nyawa. Jadi nanti ini akan digiring juga, masuk kandang capit, mau divaksin juga. Tuh lihat. Sapi ternak Sumba termasuk jenis ongole atau sapi berpunuk. Terbiasa hidup bebas sehingga cenderung memiliki karakter sangat liar. Jadi penanganannya ekstra dan membutuhkan tingkat kehati-hatian lebih. Ini emang butuh perjuangan banget buat masukin sapinya ke kandang jepit ini nih. Bisa dilihat tadi kandang-kandangnya udah hampir copot-copot, udah ditabrak-tabrak sama dia. Emang lebih susah dibandingkan kuda. Di balik kebuasan sapi Sumba, ternyata ternak yang satu ini tak lepas dari ancaman virus berbahaya. Praktis, vaksinasi menjadi kebutuhan yang dianjurkan. Aduh, apa tuh? Oh, radang. Weh, dibetul lagi. Nah ini jadi nanti di vaksinnya ada dua ya Om ya? Ada dua vaksin, jadi yang pertama antraks ini, yang ini, sama SE. Sama SE ini. Jadi memang yang antraks ini untuk penyakit antraks, sama yang ini untuk penyakit radang tenggorokan, SE. Antraks dan radang tenggorokan merupakan dua virus yang paling rentan menyerang sapi Sumba. Setiap 1 tahun sekali, sapi di Sumba diberi penanganan khusus ini. Lihat jarumnya, gede banget, tuh lihat. Emang kalau misalnya kecil nanti malah bahaya, malah patah di tubuhnya karena emang kulitnya tebel banget, jadi harus bener-bener gede suntikannya kayak gini nih, tebel. Jadi kalau misalnya dilihat jarumnya, antara vaksin antraks sama SE ini beda. Jarumnya kalau misalnya antraks itu lebih pendek dibandingkan sama yang SE karena memang ini cuma di bawah kulit, tapi bukan di dalam daging. Selain kuda dan sapi, kambing juga masuk daftar wajib layanan kesehatan. Tak lain karena kambing ini hidup liar di padang rumput Sumba. Waduh. Oke, setelah tadi saya ke peternakan hewan besar, sekarang ke peternakan hewan kecil. Nah, di sini ada kambing. Sebenarnya ada dua jenis hewan kecil tuh, ada kambing dan juga ada domba. Sekarang lagi mau nyuntikin antibiotik ya itu ya, Dok ya. Antibiotik sama suplemen nih ke kambing ini. Karena dia habis melahirkan, jadi emang harus disuntik. Berbeda dengan pelayanan posyandu pada manusia yang berpusat di satu tempat, layanan pos kesehatan hewan dilakukan berkeliling. Lebih efektif mengingat jumlah hewan ternak di Sumba Timur yang sangat banyak. Ini kambingnya lagi luka, ada luka sedikit. Sebenarnya lukanya kecil, tapi yang bikin memperbesar tuh lalat. Dari lalat itu jadi merusak jaringan yang di dalam kulitnya itu jadi melebar, jadi semakin dalam. Selain obat, vitamin, dan vaksin yang diberikan secara medis, masyarakat Sumba Timur memiliki racikan vitamin tersendiri bagi ternaknya. Jadi memang selain dikasih vitamin dan juga antibiotik sama dokter, masyarakat Waingapu biasanya ngasih vitaminnya tradisional. Kayak sekarang nih lagi buat vitamin tradisional untuk dikasih ke kuda. Racikan utamanya terdiri dari kunyit, gula merah, madu, dan telur ayam. Ketiga bahan ini disatukan menjadi ramuan khusus. Oh, jadi emang cara minumnya dimasukin dulu ke bambu yang kecil, terus langsung dicekokin. Langsung ke mulutnya ya, Om ya? Satu gelas. Satu gelas kan, Om? Satu gelas. Khusus kuda pacuan, vitamin tradisional ini diramu diyakini agar memberi energi tambahan saat mereka berlari. Selain itu, vitamin tradisional ini juga dipercaya menambah nafsu makan pada kuda. Saya mau cobain dulu. Coba enak, jangan dicium langsung dirasa. Jangan dirasa-rasa ya, Om? Jangan dirasa. Enak loh. Ya enak, namanya ada madu, ada gula Jawa.
Enak, nggak kerasa pahitnya loh Om. Tidak ada. Nggak kerasa amis juga. Ini enak loh. Sehat lagi Om ya. Iya. Hilang amisnya karena sama ini gula Jawa dan hilang. Sama madu kali. Iya. Aduh, minum lagi ah. Ini masih ada Mbak kalau. Om, enak loh Om. Om jangan gitu Om.